Apa sih perencanaan karir itu? Atau yang biasa disebut dengan career plan? Istilah perencanaan karir itu sendiri dari dua kata, yaitu kata perencanaan dan karir. Perencanaan diartikan sebagai rencana yang akan dilakukan di masa mendatang. Sedangkan karir diartikan sebagai semua pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang selama masa kerjanya. Sehingga dapat disimpulkan, perencanaan karir adalah sebuah proses di mana individu bisa mengidentifikasi serta mengambil langkah-langkah untuk menggapai tujuan karirnya. Karyawan dapat merencanakan karirnya sejak mulai kerja sampai berhenti bekerja. Ada 4 tujuan dengan adanya perencanaan karir, yaitu 1. Meningkatkan kesadaran diri atau self-awareness dan pemahaman diri atau self-understanding. Hal ini dilakukan untuk menghindari kekecewaan apabila terjadi kesalahan dalam perencanaan, sehingga hidupnya terarah pada efisiensi. Inti dari poin ini yaitu setiap individu memiliki landasan dalam memahami dan menerima orang lain. Yang kedua, mencapai kepuasan pribadi atau personal satisfaction. Kepuasan pribadi dapat diartikan dalam kepuasan fisik maupun psikis. Kepuasan tersebut dapat dicapai dengan pekerjaan yang disesuaikan dengan minat maupun potensi. Faktor yang berkontribusi untuk kepuasan individu adalah kondisi kerja, tantangan, dan hubungan interpersonal. Yang ketiga, mempersiapkan diri pada penempatan yang memadai atau adequate placement. Dalam berkarir, setiap individu yang ingin bekerja perlu merencanakan dirinya secara khusus. Hal ini dilakukan dengan menganalisa kemampuan diri, kemudian mencocokkannya dengan persyaratan pekerjaan. Dan yang keempat, mengefisiensikan waktu dan usaha yang dilakukan dalam berkarir. Dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir memiliki banyak manfaat yang penting bagi kehidupan karir seseorang. Melalui perencanaan karir, individu akan memiliki arah karir yang lebih jelas dan dapat mengetahui langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya. Terdapat dua macam perencanaan karir, yaitu perencanaan karir tingkat organisasi atau Organization Career Planning dan perencanaan karir individual pegawai atau Individual Career Planning. Secara umum ada 5 tahapan dalam perencanaan karir. Yang pertama yaitu tahap pertumbuhan. Dialami pada usia di bawah 15 tahun, tahap ini diakhiri dengan adanya konsep tentang minat dan kemampuan, lalu mulai berpikir tentang keahlian alternatif. Yang kedua ada tahap eksplorasi atau penjajakan, dialami pada usia 15 sampai 24 tahun. Mereka mulai menggali beberapa keahlian secara serius dan mulai mencoba untuk bekerja. Yang ketiga yaitu tahap pemantapan, dialami pada usia 24 sampai 44 tahun. Secara terus-menerus melakukan pengujian terhadap kemampuan yang dimilikinya dan mencoba untuk melakukan pekerjaan yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keempat ada tahap pemeliharaan, dialami pada usia 45 sampai 65 tahun. Mereka tidak lagi berusaha untuk mencapai pekerjaan yang baru, melainkan akan mempertahankan pekerjaannya yang sekarang. Yang kelima yaitu tahap kemunduran. Pada usia ini, banyak orang menghadapi penurunan tingkat tenaga dan tanggung jawab serta belajar menerima dan mengembangkan peran baru sebagai mentor dan juga menjadi kepercayaan bagi kalangan yang lebih muda. Lalu, ada juga manfaat-manfaat yang diperoleh bila Departemen Personalia terlibat dalam perencanaan karir, yaitu antara lain, yang pertama, mengembangkan pegawai-pegawai yang dapat dipromosikan. Yang kedua, menurunkan tingkat turnover. Yang ketiga, membuka jalan bagi pegawai-pegawai yang berpotensi. Yang keempat, meningkatkan motivasi untuk berkembang. Yang kelima, memuaskan kebutuhan pegawai seperti kebutuhan akan status. Yang keenam, sadar atau tahu akan kualifikasi pegawai. Dan untuk meningkatkan kesadaran karyawan akan pentingnya perencanaan karir, maka Departemen Personalia di dalam praktiknya memotivasi karyawan untuk mengembangkan perencanaan karir melalui 3 cara, yaitu 1. Pendidikan karir atau career education. Yang kedua, informasi tentang career planning. Yang ketiga, career counseling.
The Balanced Career mendefinisikan jenjang karir sebagai rangkaian pengalaman kerja yang dapat membantu berkembang dan mendekati tujuan akhir bagi seseorang. Menurut Indeed, karir path bisa dimulai dari jurusan yang diambil saat kuliah. Seiring berkembangnya pengetahuan dan pengalaman, kesempatan untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi akan meningkat. Nah, hal ini juga diperlukan oleh perusahaan. Salah satu hal yang perlu dipersiapkan oleh perusahaan dalam memberikan kesempatan bagi karyawannya untuk berkembang adalah dengan menyediakan jalur atau jenjang karir yang jelas. Hal ini bisa disebut dengan nama karir path. Karir path atau jenjang karir dapat didefinisikan sebagai rangkaian posisi yang harus dilalui oleh masing-masing karyawan untuk mencapai tingkatan posisi tertentu dalam perusahaan. Secara umum, jenjang karir yang sering digunakan dalam perusahaan biasanya ada dua, yaitu jenjang karir struktural dan juga jenjang karir fungsional. Yang pertama yaitu jenjang karir struktural. Pada jenjang karir struktural ini biasanya tergambar dalam struktur organisasi perusahaan. Model ini paling banyak dipakai oleh perusahaan. Biasanya dalam jenjang karir struktural ini juga sudah ditetapkan persyaratan jabatan untuk setiap posisi struktural, sehingga mampu menumbuhkan budaya kompetitif yang sehat antar karyawan dan meningkatkan kompetensi dirinya agar memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan struktural tersebut. Yang kedua adalah jenjang karir fungsional. Pada jenjang karir ini biasanya tidak tergambar dalam bagan struktur organisasi, namun tertuang dalam ketentuan tersendiri terkait jenjang karir fungsional dan biasanya juga tercantum syarat-syarat untuk bisa memenuhi jenjang karir fungsional. Pada perusahaan, umumnya jenjang karir ini diberikan untuk pekerjaan yang membutuhkan keahlian khusus atau yang memiliki resiko spesifik. Manfaat dengan adanya karir path yang jelas dan terstruktur akan membuat karyawan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Selain itu, dengan kinerja yang meningkat, berarti karyawan akan bekerja sesuai dengan passion-nya, karena mereka sudah menyukai pekerjaan yang mereka lakukan. Dengan begitu, perusahaan pun lebih mudah melakukan pemetaan karyawan sesuai dengan kompetensi yang mereka miliki. Adanya mapping ini selain mengetahui kompetensi karyawan, tapi juga memiliki dampak jangka panjang, khususnya untuk efektivitas dan efisiensi kinerja perusahaan. Beberapa pergerakan jalur karir yang terdapat di dalam perusahaan, diantaranya yaitu 1. Pergerakan jalur karir vertikal, yaitu pergerakan karir di unit kerja yang sama untuk level posisi yang lebih tinggi. 2. Pergerakan jalur karir diagonal, yaitu pergerakan karir di unit kerja yang berbeda untuk level posisi yang lebih tinggi. 3. Pergerakan jalur karir lateral, yaitu pergerakan karir untuk level posisi yang sama. Tips menyusun jenjang karir bagi perusahaan. 1. Lakukan finalisasi atas struktur dan job profile. Kemudian, buat kompetensi model dan profil kompetensi baik core, manajerial maupun teknis untuk masing-masing posisi. Kemudian, kelompokkan posisi-posisi yang memiliki kompetensi teknis yang serupa ke dalam job family. Setelah itu, susun jalur karir baik secara vertikal, horizontal maupun lateral di dalam job family. Hal tersebut secara tak langsung perusahaan telah memfokuskan diri pada pertumbuhan organisasinya. Hal-hal yang harus dihindari dalam karir path. 1. Garansi atau janji kepada karyawan. Sebagai pemimpin perusahaan, sebisa mungkin untuk menghindari janji atau garansi kepada karyawan bahwa mereka akan mendapatkan pengembangan karir yang pasti. Perusahaan hanya dapat memberikan janji akan membantu perkembangan karir mereka. 2. Alasan bertanggung jawab dengan rencana karir. Perusahaan cukup menjadi fasilitator terhadap perencanaan jenjang karir tim. Selain itu, bisa juga untuk memberikan masukan terhadap pilihan jenjang karir, memberi kesempatan yang mungkin bagi karyawan, mendorong pegawai untuk mempunyai tujuan agar tumbuh dan berkembang terhadap karir dan skill mereka. 3. Komitmen berlebih akan waktu dan sumber daya.
Perusahaan dalam hal ini adalah tim Human Resource Development atau bisa kita sebut HRD pun mempunyai keterbatasan dalam waktu. Karena masih adanya tanggung jawab dan perannya sendiri bagi karyawan yang lain, pihak HRD dapat mengarahkan karyawan terhadap perencanaan karir mereka, namun bukan termasuk pekerjaan mereka. Tim HRD berperan sebagai fasilitator bagi karyawan sendiri untuk mengeksplorasi diri dan menegaskan bahwa perencanaan pengembangan karir adalah tanggung jawab masing-masing individu. Sudut pandang itu, career plan dan career plan itu seperti apa? Kalau untuk career plan, ya pasti perencanaan karir ya, itu baik bagi karyawannya sendiri atau dari perusahaan gitu. Nah, kalau untuk career path sendiri, sebenarnya path itu kan jalan ya, maksudnya jalan untuk menuju karir mereka gitu. Jadi memang kuncinya adalah masing-masing karyawan dulu gitu, yang punya motivasi, dia mau berkembang itu kemana gitu ya. Entah itu bisa jadi dari pengetahuan, bisa jadi dari posisi jabatan gitu. Jadi sebenarnya macam-macam. Kira-kira ini ada manfaat nggak sih buat kehidupan sehari-hari kepada para karyawan gitu, career plan gitu? Kalau manfaat pasti ada, itu tadi sekali lagi bagi karyawan yang memang dia mau maju, mau berkembang gitu. Jadi selama dia bisa memanfaatkan, selama bisa provide ya bermanfaat gitu. Nah, lalu kira-kira bagaimana cara menyusun sebuah career plan ini agar dapat mencapai goals atau target yang ditentukan di hotel ini gitu? Kita sebenarnya ada evaluasi setiap kita dalam 1 tahun ada 3 kali. Jadi di awal tahun, kemudian pertengahan sama akhir tahun gitu. Nah, sebenarnya untuk di awal tahun itu kita gunakan sebagai conversation, jadi perbincangan dengan mereka gitu. Intinya kamu mau kemana gitu, setahun ke depan ini dengan targetmu seperti ini, kamu mau apa, kamu mau ngapain, kamu mau kemana gitu. Nah, dari situ baru kita bisa tahu dan menentukan apa yang harus dia lakukan gitu. Kurangnya apa, itu yang harus dikembangkan, yang harus ditambah lah gitu nilainya gitu. Nah, nanti dari situ di pertengahan tahun kita kontrol lagi, kita monitoring lagi, sudah mengarah belum, sudah sesuai jalannya belum gitu. Nah, nanti di akhir tahunnya baru kita evaluasi bahwa udah setahun kemarin itu bagaimana pencapaiannya gitu. Nah, nanti dari situ baru kita lihat lagi, plus yang pasti kesempatan ya. Kesempatan itu dalam arti kesempatan bisa nggak cuma hanya di sini, tapi kita secara hotel di Indonesia itu ada berbagai kota. Jadi kalau misalnya memang ada kesempatan di kota lain, ya silakan gitu. Kita juga memprovide itu, jadi menghubungkan dengan hotel di tempat yang lain gitu ya. Kemudian secara administrasinya kita urus seperti itu. Biasanya kalau gitu kan ada standar career plan yang ditentukan gitu kan di setiap hotel. Kira-kira gitu apa yang dilakukan hotel jika kinerja karyawan tersebut tidak sesuai dengan career plan yang ada di hotel ini? Ya yang pasti kita harus meningkatkan lagi ya, dalam arti gini, kalau dia kurang dalam mungkin memanage waktu gitu ya itu yang harus kita tingkatkan gitu. Kita yang harus melatih dia bagaimana caranya bisa efektif dalam bekerja misalnya gitu. Nah itu
yang kita mungkin bisa dibilang ditrainingkan ya, atau mungkin dibimbing ya gitu, itu dilatih betul ya. Lalu bagaimana standar yang telah ditentukan untuk career plan di industri perhotelan ini, terutama di Hotel Holiday Inn Express ini? Ya kita sih masing-masing lokasi pasti berbeda. Kita menentukan tergantung dari kondisi lingkungannya ya gitu di masing-masing hotel gitu. Jadi ya kalau kita ngomong detail secara apa aja banyak gitu ya, tapi ya kita punya standar sendiri sih gitu. Biasanya kita sesuaikan dengan kondisi di masing-masing kota. Jadi karena kita kan kotanya beda-beda ya kondisi lingkungannya gitu. Kira-kira apa aja faktor yang menjadi penentu jenjang karir bagi karyawan di hotel ini? Ya kualifikasinya banyak gitu ya, masing-masing departemen juga pasti berbeda-beda. Tapi kita punya standar penilaian bahwa sekali lagi itu target kerja gitu. Misalnya nih kita ada tugas atau harus mengerjakan sesuatu, misalnya contoh masak aja gitu ya, masak nasi goreng gitu misalnya, standarnya harus 15 menit selesai gitu. Nah itu yang menjadi standar penilaiannya gitu. Jadi kalau misalnya dia memang mencapai 15 menit selesai, ya itu sudah sesuai standar gitu kan. Kalau misalnya lebih dari 15 menit, ya berarti tidak mencapai. Nah itu yang kita harus cari tahu penyebabnya apa gitu. Apakah memang dari dianya yang masaknya lambat, atau karena bahan-bahannya yang nggak support, atau mungkin ada kendala misalnya kompornya rusak dan sebagainya gitu. Nah itu yang harus kita evaluasi gitu. Atau mungkin dia sebelum 15 menit nih sudah selesai gitu. Nah berarti dia sudah over expectation kan gitu, sudah melebihi dari standarnya gitu. Karena sebelum 15 dia sudah selesai, kualitas dan standar makanannya enak, nggak menurun, ya itu gitu, yaitu standarnya kita gitu. Kira-kira kalau di sini tuh butuh berapa lama untuk karyawan dapat mengembangkan karpetnya? Kalau kita secara standar ya kita ngomong minim 1 tahun, minim 1 tahun. Cuma kita kembali lagi ke masing-masing pribadi ya. Sama kalau sama kayak kalian, ada yang cepat belajarnya, ada yang lambat belajarnya gitu. Nah kalau cepat belajarnya, dia dalam 6 bulan bisa menunjukkan bahwa dia mampu di posisi yang lebih, ya kenapa enggak gitu. Tapi kalau misalnya memang dia lama, ya maka semakin lama juga dia untuk berkembangnya gitu. Pernah ada kecurangan oleh karyawan hotel dalam upaya pengembangan karir plan? Kalau khusus untuk pengembangan karirnya dia, kecurangan sih sejauh ini nggak ada gitu. Karena kan ya kita ngomong kalau dari segi hasil kerja gitu ya, atau prestasi, ya sejauh ini sih kecurangan bisa kita minimalkan. Maksudnya gini, kita kan melihat hasil kerjanya dia gitu. Jadi bukan yang tiba-tiba misalnya ini masak kan dia di sini. Jadi kita sudah tahu caranya dia, hasilnya dia seperti apa. Bukan yang tiba-tiba ada hasil terus enak gitu ya. Terus entah dia di belakangnya itu nyurangin apa gitu ya. Enggak gitu, enggak ada. Karena kita di sini kerjanya di sini, prosesnya yang bisa kita lihat, caranya seperti apa. Jadi ya nggak ada ini sih, maksud kita lihat based on memang dia kerjanya bagus gitu, atau mungkin kualitas kerjanya juga bagus gitu. Baik. Jadi benar-benar dilihat kinerjanya dengan baik. Ya. Lalu apakah bisa beri tips atau untuk membuat atau menyusun jenjang karir di industri perhotelan, khususnya bagi mahasiswi dan mahasiswa di manajemen perhotelan? Sebenarnya kualifikasi itu semua ada di job description. Jadi kalau misalnya kalian sudah bisa menyusun job description-nya apa,
ya kalian juga bisa menyusun standarnya gitu. Karena apa? Job description itu kan uraian pekerjaan yang kalian lakukan sehari-hari atau mungkin dalam 1 bulan gitu ya. Ya kalau untuk bikin seperti itu juga ya kita juga harus koordinasi dengan beberapa bagian juga gitu. Nah, kesimpulan yang kita tarik dalam video tersebut bahwasanya penggunaan karir plan and path untuk pengembangan karir harus sesuai dengan kebutuhan serta kepentingan karyawan dengan perusahaan. Maka dari itu, perusahaan perlu menyusun perencanaan karir dengan baik agar karyawan dapat merencanakan tujuan hidup serta tujuan kerjanya. Selain itu, karyawan pun dapat melihat potensi yang ada di dalam dirinya, apakah membutuhkan pelatihan khusus maupun tidak, demi berlangsungnya kinerja perusahaan secara maksimal.